Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya Liao Budi. Di video kali ini kita ingin melihat apakah benar indeks harga saham gabungan sudah menunjukkan bottomnya di mana. Apakah benar bahwa indeks harga saham gabungan sudah mulai memperlihatkan adanya support atau area support yang cukup kuat untuk menahan penurunan dari indeks harga saham gabungan lebih lanjut. Apakah faktor Y dari penurunan indeks harga saham gabungan hari ini sudah menemukan yang namanya solusi atau jawaban? Yang paling pertama adalah mari kita lihat kembali support dan resisten yang tercipta. Teman-teman, di video kemarin saya sudah sempat memberikan sedikit tentang bagaimana cara saya menentukan di mana area support dan di mana area resisten. Support dan resisten buat saya itu harus diletakkan pada sebuah area di mana adanya kepanikan, adanya kemarahan, adanya joy atau disukakan atau kesukaan kita terjadi. Sekarang kita taruh dulu area-area tersebut agar teman-teman kita bisa lihat benar nggak sih support sudah ada, area bottom daripada indeks harga saham gabungan atau area support yang cukup kuat untuk menahan indeks untuk kembali turun itu benar-benar sudah ada dan kelihatan oleh kita. Oke, pertama saya akan meletakkan dulu di mana support-support itu berada. Nah, sekarang teman-teman lihat apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan di time frame daily. Saya ingin bicara tentang logisnya dulu atau logika di balik penurunan indeks harga saham gabungan dan kenapa ini berbeda dengan tahun 98 maupun di 2008 dan di 2015. Itu adalah saat-saat di mana krisis global terjadi. Kenapa kali ini punya berbeda? Pertama adalah kita perhatikan dulu logisnya. Kalau teman-teman perhatikan penurunan indeks mulai dari area ini sampai ke bawah sini kira-kira karena apa? Kita butuh tahu dulu why-nya. Why-nya kenapa dia turun sekencang gini sampai ke bawah area ini terus habisnya mantul. Kenapa itu terjadi? Yang pasti adalah satu, kita sepakat why penurunan dari indeks harga saham gabungan hari ini adalah karena adanya antisipasi dan adanya kejutan. Saya ulangi lagi, teman-teman harus tahu bahwa pergerakan sebuah harga, mau saham, mau indeks harga saham gabungan, itu terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena adanya antisipasi yang dilakukan oleh smart money atau saya sering sebut sebagai gajah. Dan yang kedua adalah karena ada kejutan yang terjadi. Dan itu juga bisa membuat smart money rugi. Karena kalau kejutan tentu itu tidak akan bisa diprediksi oleh semua orang kan. Jadi ada dua hal yang menggerakkan harga. Yang pertama adalah antisipasi atau mungkin sering kita sebut sebagai pricing in ya. Yang kedua adalah soal kejutan. Nah, apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan? Dia turun dengan sangat kencang ya. Dan sampai ke bawah pun hampir boleh bilang tidak ada yang bisa menahan atau tidak ada kekuatan yang bisa menahan indeks tersebut untuk menyetop momentum tersebut. Sampai di titik ini, teman-teman lihat dia berhenti. Dan ada satu kekuatan cukup besar yang akhirnya bisa memantulkan momentum yang ada dan dia bergerak kembali ke atas. Jadi logisnya dulu ya, logikanya dulu kita mau lihat di sini. Indeks turun dan tidak ada yang menahan. Teman-teman lihat, mungkin ini ada candle hijau, tetapi dia tidak mampu menahan pergerakan indeks untuk terus turun. Itu pertama. Dan sampai ke titik ini berhasil rebound. Sampai hari ini dia malah membentuk yang namanya sideways di situ. Apa yang mau kita lihat di situ? Logisnya dulu ya. Logikanya begini. Penurunan indeks turun sampai ke bawah karena adanya kepanikan, karena adanya fear, ya, adanya ketakutan bahwa wabah ini mungkin akan berdampak pada kerusakan ekonomi yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh smart money? Smart money akan mengantisipasi semua keadaan tersebut dan setelah mereka antisipasi, yang mereka lakukan adalah mereka melihat kembali atau menguji kembali apakah antisipasi mereka sudah sesuai dengan skenario terburuk mereka atau mungkin moderat mereka. Jadi setelah mereka melakukan antisipasi, yang mereka lihat adalah pertama, kelihatannya di level harga sekitar 3.940-an sampai 3.900-an itu merupakan sebuah level yang
mereka atau smart money bilang ini sudah price in. Sehingga ini ada waktunya buat kita mencoba untuk masuk. Jadi kalau misalnya saya analogikan sebuah mobil, kenceng sekali turun sampai ke bawah. Terus tiba-tiba depan mobil tersebut ada sebuah tembok dan mobil tersebut menabrak tembok tersebut dan terpelanting ke atas. Tembok tersebut mampu menghalangi momentum atau kecepatan dari si mobil itu. Jadi kalau misalnya melihat analogi tersebut, teman-teman bisa membayangkan apakah tembok itu cukup kuat menurut teman-teman. Karena dia mampu menahan momentum yang sekencang ini dan membuat harga atau mobil tersebut terpelanting kembali atau mantul kembali sampai ke level ini. Sampai ke sekitar 4.700-an. Jadi apa yang teman-teman bisa bayangkan dengan level support ini? Di sekitar 3.900-an mungkin sampai sekitar 3.900. Jadi analogi itu membuat saya melihat bahwa ini adalah sebuah area di mana merupakan sebuah area support yang cukup kuat karena dia mampu menahan pergerakan turun harga dari semua kepanikan yang ada. Dia turun dan sampai ke area tersebut harga kembali mantul. Artinya apa? Pada saat turun tersebut, pada saat indeks harga saham gabungan turun ke bawah, kekuatan yang namanya penjual atau seller itu begitu kuatnya dan tidak ada satu kekuatan pun, kekuatan pembeli yang mampu membelokkan arah pasar. Ya, lihat teman-teman, turun terus dan ini ada candle hijau, tetapi dia tidak mampu menahan pergerakan karena di situ pasar sedang dalam keadaan fear yang begitu luar biasa, dalam keadaan panik yang begitu luar biasa. Sehingga apapun yang dilakukan, jika kita berlaku sebaliknya melawan arah pasar tersebut, kita akan dihajar, kita akan termakan. Tetapi beda dengan begitu dia ada di level harga di bawah sini. Pasar turun dengan kencengnya, tetapi setelah menabrak area support ini, dia mampu mantul. Artinya apa? Artinya pada level harga ini, buyer berhasil mengambil kendali dari seller kembali ke area buyer. Jadi apa yang saya lihat hari ini adalah gini. Teman-teman, kalau misalnya melihat dua candle terakhir ini, di mana dua candle terakhir ini bukanlah sebuah candle yang kecil seperti di sini. Tetapi ini adalah sebuah candle yang melambangkan ada semua momentum yang berhasil diambil alih. Ya, karena cukup besar. Candle tersebut cukup besar. Betul ya, teman-teman lihat. Bandingkan dua candle ini dengan dua candle ini, itu tentu sangat berbeda candlenya. Candlenya itu cukup besar dan itu memperlihatkan sebuah momentum untuk kembali menggrab, untuk mengambil alih apa yang sudah terjadi pada penurunan harga ini. Jadi kalau kita bilang level ini akan menjadi sebuah level yang harus kita perhitungkan. Dan kebiasaan harga secara teknikal apa yang dia sudah naik ke atas, dia akan kembali retest kembali harga ini. Jadi begitu dia retest dan dia bertahan pada harga ini dan kembali mantul ke atas, maka kita bisa melihat ada peluang untuk kita bisa mulai melakukan cicilan pertama. Teman-teman mungkin kalau misalnya lihat video tentang kapan waktu kita mulai akumulasi, teman-teman mungkin juga akan bisa melihat bahwa ini adalah akumulasi pertama kita. Kenapa kita bilang ini akumulasi pertama kita? Apakah wabah itu sudah mencapai puncaknya? Ada kemungkinan wabah itu sudah mencapai puncaknya. Karena kalau kita melihat pola yang sudah terjadi pada Cina, di mana flattening the curve-nya itu, grafiknya yang sudah mulai flatten, itu terjadi setelah satu bulan setelah kasus pertama terjadi. Sehingga itu habis itu dia mulai flatten, artinya tidak ada penambahan kasus yang berarti. Demikian juga itu terjadi di Korea Selatan. Kurvanya sudah flatten, penambahan kasusnya sudah benar-benar mereda. Dan terakhir yang kita bisa update adalah Italia. Kita lihat Italia juga sudah mulai mengarah ke flatten, penambahan kasusnya sudah mencapai puncaknya setelah 1 bulan. Artinya apa? Analisa atau hipotesa kita mulai menunjukkan bahwa negara ketiga sudah mulai terjadi seperti itu. Bagaimana dengan Iran hari ini? Kasusnya sudah mulai di puncak-puncaknya. Kita bisa berharap dalam 1 minggu ke depan, ini adalah puncak kasus yang sudah terjadi pada Iran. Sehingga kita bisa lihat nanti kasusnya akan mulai menurun. Demikian juga untuk kasus di Indonesia. Kasus di Indonesia, pola ini juga sudah dikonfirmasi oleh 2 lembaga pendidikan. Yang pertama adalah ITB. Peneliti ITB memperkirakan bahwa penyebaran COVID atau puncak penyebaran COVID-19 ini akan berakhir atau mencapai puncaknya pada akhir Maret hingga pertengahan April 2020. Jadi akhir Maret kita sudah lewatin sampai pertengahan April 2020.
Di video kemarin kita akan bilang kan, di minggu pertama sampai minggu kedua April kita akan lihat puncak kasus terjadi. Kalau ini terbukti, berarti apa? Wabah ini akan mulai kehilangan kekuatan di tengah kepanikan pasar. Lembaga yang lain adalah lembaga yang namanya Eijkman. Eijkman juga memperkirakan kasus ini akan berakhir 2 minggu ke depan akan sampai ke puncaknya. 2 minggu ke depan, teman-teman lihat, ini berita pada tanggal 21 Maret. 2 minggu ke depannya berarti di minggu pertama dan minggu kedua April. Dan dia juga memperkirakan kapan ini akan berakhir. Dia akan berakhir di sekitar 2-3 bulan ke depan. 2-3 bulan ke depan itu berarti jatuhnya di sekitar Juni. Itu adalah akumulasi kedua kita, betul ya? Jadi hipotesa kita itu sudah dikonfirmasi oleh 2 lembaga penelitian. Yang pertama adalah ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan yang kedua adalah lembaga peneliti namanya Eijkman. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana fokus pemerintah di dalam menangani hal ini sehingga kita bisa memperkirakan bahwa bottomnya indeks atau penurunan support indeks yang benar-benar kuat itu terjadi di situ. Yang pertama adalah kita mau lihat kemarin ada kucuran dana penanganan corona yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sebesar 405 triliun. Dan dia juga mengeluarkan perpu untuk menangani penyebaran wabah corona ini agar lebih cepat berhentinya. Ingat teman-teman ya, krisis 2020 itu berbeda dengan krisis 98, 2008 maupun 2015. Krisis 2020 karena wabah, sedangkan krisis 98, 2008 dan 2015 karena kegiatan ekonomi. 98 kita tahu itu karena krisis nilai tukar. Financial crisis ya, akhirnya berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik. Sedangkan di 2008 itu adalah krisis ekonomi yang disebabkan oleh subprime mortgage, atau itu adalah bahasa kerennya yang kita mau sebut sebagai kredit perumahan. Bahkan di 2008 Lehman Brothers itu adalah sebuah bank investasi keempat terbesar di Amerika, itu sampai tumbang. Jadi krisis 98 dan 2008 itu karena kegiatan ekonomi, sehingga lebih gampang, lebih mudah untuk diatasi dengan stimulus ekonomi. Sedangkan di 2020 ini karena wabah, atau saya sering sebut sebagai black swan ya. Black swan itu artinya sesuatu yang tidak terduga, yang tidak bisa diprediksi, tetapi itu menghantam kegiatan ekonomi yang terjadi. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah seluruh negara yang terkonfirmasi wabah virus ini adalah, pertama, dia harus menghentikan dulu penyebaran wabah ini. Penyebaran wabah ini hanya bisa dihentikan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat agar apa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar memberikan dampak, dan kita berharap adalah wabah ini segera selesai. Oleh sebab itu, di tanggal 31 Maret kemarin, stimulus sekaligus penanganan corona diprioritaskan pada 3 hal. Yang pertama adalah anggaran yang cukup besar untuk bidang kesehatan, peralatan-peralatan tim medis untuk menangani mereka yang sudah positif corona, dan itu anggaran yang disiapkan adalah sekitar 75 triliun. Ini merupakan sebuah anggaran yang sangat besar menurut saya ya. Dan ini menunjukkan sebuah keseriusan pemerintah di dalam menangani penyebaran wabah ini. Yang kedua adalah anggaran perlindungan sosial. Teman-teman pasti tahu karena wabah ini banyak sekali perusahaan yang meliburkan karyawannya, melakukan program yang namanya work from home. Karena kegiatan yang namanya social distancing itu membuat banyak sekali pekerja-pekerja lepas, pekerja-pekerja harian, atau kita sebut sebagai masyarakat penghasilan menengah ke bawah itu merasakan dampaknya. Oleh sebab itu diperlukan ada namanya jaring pengaman sosial atau social safety net. Mungkin di 2008 kemarin kita kenal mungkin sebagai bantuan langsung tunai ya. Kenapa perlu melakukan itu? Karena pemerintah ingin mengamankan penghasilan mereka ya, agar mereka tetap bisa hidup seperti layaknya pada saat tidak ada wabah ini beredar. Kayak terutama dalam hal kebutuhan sehari-hari. Ya, teman-teman mungkin ingat rasa lapar, tangis anak akan membuat krisis yang tadinya hanya di ekonomi mungkin akan berubah menjadi krisis sosial. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Oleh sebab itu pemerintah
menganggarkan adanya perlindungan sosial sebesar 110 triliun. Selain itu, untuk dunia usaha, teman-teman lihat itu ada sekitar 70 triliun dan 150 triliun. Termasuk di dalamnya adanya restrukturisasi kredit, penjaminan, serta pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dan dunia usaha. Jadi 405 triliun ini merupakan status stimulus yang luar biasa di luar dari ada namanya Perpu, di mana di dalam Perpu tersebut menurut saya ini adalah hal yang cukup penting untuk kita perhatikan adalah relaksasi anggaran atau neraca perdagangan yang kalau mengikuti undang-undang yang berlaku itu harusnya defisit hanya boleh sekitar 3%. Tetapi karena ini adalah extraordinary, maka harus ada yang namanya Perpu atau perundang-undangan yang bisa mengatur relaksasi anggaran tersebut sampai defisit sekitar 5%. Sampai itu selama 3 tahun. Artinya kita punya ruang untuk bisa bermanuver di situ. Oke? Nah, balik lagi ke teknikalnya. Dengan melihat step by step dari UI kita, di mana pandemi ini diperkirakan kalau mengikuti pola itu 1 bulan setelah kasus pertama itu akan mencapai puncaknya, setelah itu kasusnya akan pelan-pelan mulai berhenti. Itu adalah akumulasi pertamanya kita akan melihat polanya seperti itu, karena pola ini pun itu dikonfirmasi oleh 2 lembaga penelitian. Oke, 2 lembaga penelitian ini mengkonfirmasi pola yang kita lihat pada negara-negara yang sudah mulai terkendali wabahnya. Sehingga akumulasi pertama kita akan terjadi kalau secara teknikal adalah pada saat indeks mulai mendekati kembali atau retest di area support tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah adanya konfirmasi bahwa wabah corona ini akan berhenti atau mungkin berakhir atau mereda di bulan Juni. Bulan Juni berarti setelah Lebaran. Mungkin kita akan melihat akumulasi kedua kita terjadi di sini. Dan setelah itu adalah bagaimana respon dunia usaha setelah wabah ini mereda terhadap stimulus-stimulus ekonomi yang timbul yang sudah diberikan kepada dunia usaha saat ini itu ditanggapi positif dan kita mulai melihat adanya peningkatan kegiatan ekonomi. Itu adalah akumulasi ketiga kita. Jadi secara teknikal saya ulangi sekali lagi, kalau kita melihat why dan jawaban dari why ini yang sudah mulai terjadi, kita akan mulai melihat bahwa support di area 3.940 sampai 3.900 itu adalah sebuah support untuk indeks harga saham gabungan yang kita lihat saat ini cukup kuat karena dia berhasil membelokkan momentum turunnya indeks di tengah kepanikan yang ada, di tengah fear yang ada. Dia berhasil membalikkan arah indeks. Apakah dia akan turun lagi? Yes, dia akan pasti retest kembali. Kenapa? Karena wabah ini belum selesai. Wabah ini akan dianggap selesai apabila pola yang kita lihat 1 bulan setelah kasus pertama mulai menunjukkan kurva yang mulai mendatar atau jumlah kasus yang sudah turun. Itu yang mau kita lihat. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah apakah wabah ini berakhir setelah Lebaran? Artinya yang kita takutkan adalah pada saat bulan puasa, bulan Ramadan, hampir Lebaran itu orang berbondong-bondong mudik dan berkumpul. Kita mau lihat itu kan, itu akumulasi pertama kita yang kemarin, yang tadi wabah ini sesuai dengan polanya kita. Akumulasi yang kedua adalah pada saat setelah Lebaran ternyata wabah ini benar-benar selesai, tidak ada gelombang kedua. Itu akumulasi kedua kita. Artinya juga kalau ternyata ada akumulasi yang kedua, mungkin support ini pun akan kembali tembus. Ini skenario buruknya kita kan. Tetapi kalau misalnya tidak ada, direspon, dipatuhi oleh masyarakat kita dengan sangat baik, maka kita akan lihat adanya mulai peningkatan pada indeks. Yang ketiga adalah Smart Money akan menunggu respon dari dunia usaha. Apakah sudah mulai terjadi peningkatan pada dunia usaha? Apakah roda perekonomian Indonesia sudah mulai kembali bergerak? Itu adalah akumulasi ketiga. Jadi begitu teman-teman, support di area tersebut di 3.940 sampai 3.900. Kita melihat itu adalah sebuah area support yang cukup kuat untuk menahan penurunan indeks dengan syarat skenarionya adalah skenario yang terbaik. Tapi kalau misalnya dia skenario buruk, ya berarti mungkin area support tersebut akan kembali tertembus karena adanya kepanikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.